Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yaqtabu abadal abidin wa dahral dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqal hamdu bil Islam wa laqal hamdu bil Quran wa laqal hamdu bil ahli wal mal. Basatta rizqana wa azharta amnana wa ahsanta mu'afatana. Walakal hamdu katsiran kama tanimu katsiran a'taita khairan katsiran wa sarrafta syarran katsiran faliwajhikal jalilil baqid daim alhamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tukhrijuni min julumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi
توضح لي ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب دستوركم يا أهل الدرب ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Yang ulun muliakan bapak-bapak para habaib, alim ulama dan guru-guru agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ulun muliakan dan ulun hormati bapak kepala desa beserta seluruh aparat desa dan para undangan hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih dipanjangkan umur, disuatkan badan dan diselamatkan serta dilepaskan dari segala kewajaran sehingga kita dapat berhadir pada malam ini di Musholla Al-Hijrah dalam rangka memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita dikumpulkannya di dalam Musholla Al-Hijrah ini, kita semua akan dikumpulkan Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkahnya dari dulu sekarang hingga hari kiamat. Dalam kesempatan peringatan Maulid Rasul SAW pada malam ini, ulun tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana yang telah memberikan penghormatan dan penghargaan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan uraian-uraian yang ada hubungannya dengan peristiwa kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Sekali lagi ulun mengucapkan ribuan terima kasih. Dan terima kasih juga kepada para undangan hadirin dan hadirat sekalian yang telah sudi kiranya meluangkan waktunya untuk mendengarkan uraian-uraian yang akan ulun sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan umur kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيا لهم طعاما وعمل إحسانا فأتاه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم. Telah berkata imam kita Imam Syafi'i Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu, ujar Imam Syafi'i, barang siapa mengumpulkan untuk mengadakan peringatan Maulid Rasulullah saudara seagama. Nah, seperti malam ini panitia mengumpulkan kita di Musholla Al-Hijrah dan menyediakan makanan. Nah, alhamdulillah makanannya banyak benar, rotinya jumbo. Dan mengerjakan kebaikan. Nah, tadi kita mendengar ayat Quran luar biasa, indahnya suara sidin, nyamannya Quran dibacakan, hati kita tersentuh. Nah, syair-syair dibacakan, pujian kepada Rasulullah. Apabila kita menggawi itu, ini penelitiannya nih, mengumpulkan, nama nyumbang, nama apa, tompat, Allah bangkitkan di hari kiamat beserta wali-wali dan orang mati syahid dan solihin, dan masuk surga-surga yang penuh nikmat. Nah, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini hadir dan panitia menyediakan, dimasukkan dalam ucapan Imam Syafi'i, itu dimasukkan di rombongan para wali-wali dan syuhada sholihin. Kita lamun menghafal hadis arba'in sama dimasukkan, tapi mungkinkah kita sudah Tuhannya menghafal ucapan Nabi 40 buting? Paling anda coba tuh iman sebutin bapak atau la dororo walidara yang 40, tapi 5.000 100.000 menyediakan ini dimasukkan. Jadi Nabi Muhammad itu luar biasa sih, mengulahkan pahala kada kawan karena halus, tapi rombongannya sama. Kan kita menghafal kalam sidin namun kebanyakan pikiran kan mungkin menghafal lah ya, tapi umat membuat 100.000 insyaallah kawan. Nah, sama hanya dimasukkan rombongan. Jadi Nabi Muhammad memang harisun sidin, ingin umat sidin itu selamat, dapat pahala yang banyak. Mudah-mudahan kita diberi pahala
Nabi Muhammad anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf, anak Qusay, anak Kilab. Nah di Sarah Jamal itu Kilab ini nama Sidin Hakim. Jadi kenapa? Karena Sidin limahabbati syaidah bil Kilab, suka berburu dengan anjing. Bahari orang begarit kah? Ada dengan apa kita panah, ada apa? Jadi bolehkan di agama sesuatu yang melukai, walau ada apa nih? Ada sumbalik, karena liar boleh dimana mati boleh dimakan, termasuk berburu dengan anjing. Tapi anjingnya mu'allam, terdidik atau dididik itu dilatihnya. Jadi ini kan cuma menerkamnya, diterkamnya mati. Nah kita boleh makan kado sumbalik, buangi aja bintang ikutannya. Jadi datu Nabi Kilab ini ketujuh berburu, lalu digarani Kilab. Jadi kalau mungkin kan bahasa kisah Kilab itu anjing, kan mungkin datu Nabi anjing ngaran. Kalau bahasa kisah ada wajah, ada bagus lah. Berarti gelar aja ngaran si asli hakim orang bijak. Tapi ada juga pendapat Sidin ini ketujuh beri makan anjing karena mulai bahari itu sampai ini mungkin Masjidil Haram ini apa nih berpintu kan, tapi anehnya kan ditutup. Misalnya nih pembukaan 24 jam itu namanya kita Balawang, tapi kan ada di Madinah ditutup. Bagus salamnya sebuah kata bila malam. Jadi anak daerah Nabi itu salam. Tapi kalau Masjidil Haram 24 jam Bapak pembuka. Jadi musim haji itu bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 3 bulan. Nah, hari Nabi ini khawatir anjing-anjing di hutan itu turun. Jadi dibawakan Sidin makanan untuk 3 bulan. Diantar Sidin di gunung. Jadi anjing kan turun. Ada mahawar orang bahagia. Lalu di ngaman ini dinamai Sidin orang yang suka memberi makan anjing. Jadi luar biasa. Kain datu Nabi yang kelima ini sekiranya jangan mengganggu orang bahagia. Bahari jalan bahari gunung aja, gunung. Ben Murrah, Ben Ilyas, Ben Ka'ab, Ben Lu'ay, Ben Ghalib, Ben Bihir, Ben Malik, Ben Nador, Ben Kinana, Ben Usaimah, Ben Udrika, Ben Mudar, Ben Nizar, Ben Ma'ad, Ben Adnan. Jadi kebanyakan kita tinggal adenannya baik tarikh ataupun tauhid. Tapi ada di kitab tarikh Islam itu disampaikan kesampaian Nabi Adam. Nabi Muhammad anak Sayyidah Aminah, anak Wahab, anak Abdul Manaf, anak Zura, anak Hakim. Jadi keluarga Nabi atasnya kain Nabi tadi yang surga memberi makan ini anjing. Nabi Muhammad di dalam kandungan ibu 2 bulan. Ayah beliau bernama Abdullah wafat, berumur 18 tahun, dimakamkan di Madinah. Nabi Muhammad lahir pada hari Isnin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan tahun 571 Miladiah. Ini sudah 2000 berapa? 2025 jadi berapa tahun? Dikurang 571. Kata kurang akan pakai lah. Oman amun hijriahnya berapa tuh? 1446 lah. 1000 tahun sudah 1400 tahun Rasulullah. Alhamdulillah kita melihat umat Siti Juriyat Rasul kita tetamu. Berkat Nabi Muhammad berkataan tadi dibacakan Al-Quran. Al-Quran itu mujizat Nabi paling besar. Kita alhamdulillah menamuni. Kalau melihat awak Nabi Harum, nak sejaman. Melihat Nabi Tarang sejaman. Keluar air di gigi Nabi sejaman. Makanan bisa banyak sejaman. Ada di Al-Quran kita ketemu. Alhamdulillah mujizat Nabi paling besar Al-Quran. Jadi tinggal kita aja lagi. Di Ihya itu ada
man lam yatabanna bil Quran falaysa minna. Amun seadanya maknanya yatabanna itu berlagu. Siapa kata berlagu baca Quran bukan umat kami dan bukan pelajaran kami. Kita kalau bisa baca di situ menarik lah. Amun makna itu, tapi ada nama maknai siapa membaca Quran kada baca tajwid. Karena baca Quran baca tajwid itu wajib. Wal akhdhu bit tajwidi ajmun lajimun. Nama ambil dengan tajwid itu hukumnya wajib 28 huruf. Jadi 28 huruf itu 28 huruf alif sampai ya'an. Belajar itu wajib membujurkan aksara karena bahasa Arab ini apabila salah huruf salah makna. Jadi di Fatihah itu ada alsas, ada apa tuh, ada bila salah di hubungan resuh subayangnya karena salah hurufnya. Jadi lalu disuruh belajar. Cuma di dalam apa yang dibaca bahasa Indonesia sedikit dan situ bagi orang belum bujur bacaan terus belajar Fatihah aja dulu belajar sampai Fatihah bujur. Andai kata sudah Fatihah ada bujur juga tapi sudah belajar biarnya seadanya membaca dan yang lainnya salam malu di sini Fatihah aja bujurkan supaya yang namun sudah belajar tetap baca karena koma alih modal orang Jawa Tengah. Alhamdulillah Rabbil ngalamin jatuh gurunya alamin ngalamin di belakang amin ya kalau saya beramin banyak anu bahasanya kata kawan iya ya sudah kata kawan lagi sudah memang pelidahan gitu. Tahu lah pun mustaqim gitu lah kita kawaja mustaqim orang kata rumah memang jadi mustaqim ya tapi seorang kawaja banyak mustaqim tak bagus nang kawaja kalau enggak gua ikan bina maknanya ada obat dan mudah-mudahan tidak bilang jadi kedua ini imam karena huruf pro itu 12 putih di dalam apa di dalam Fatihah itu ulun ini bismillahirrahmanirrahim asal anu menggerakkan aja nafasnya. Cuma di dalam bajuri amun sekadar kada bersih benar aja tapi tetap aja ditakuni guru baru ini huruf apa huruf masih luaju dan nyambat tapi jadi sok aja anu asal itu juga jadi diumpamakan anu tarung jadi nang orang pas itu tarung kancang bujur ada ulun ini anu itu tarung juga tapi jadi ya kan ya kata tarung jadi nampak itu pakai nah itu kada sok padanya ulun roto jadi khok hendak mana hendak jadi bismillah nah awal lalu itu ulun harus suara namanya sembahyang ya untuk tahan huruf dan alif di baju ini sering dijelaskan tapi di sini namun ada lempasnya aja dulu untuk anda sekira anda sembahyang pas jadi belajar tajwid itu wajib hukumnya. Aku je Nabi orang paling fasih menuturkan huruf dot coba pada suara Nabi lah dot itu fasih menyuarakan Rasulullah luar biasa menjadikan. Jadi kita namuni alhamdulillah Al-Quran menamuni soalnya Al-Quran itu tadi apa tadi yang kita nyatakan tadi lah ada mana balagu ada mana anu tajwid. Kita pernah dengar kasih guru bahari nang kasih tahun berapa dia sidin mamane Abdul Ghani Abah Sidin Abdul Ghani hamba yang kaya. Jadi siapa bisi Quran kada merasa sugih nih kada diakui Nabi umat Quran sugih pada dunia. Jadi bila bisi Quran bisa baca Quran wah itu akan pada dunia di isinya karena Quran. Kenapa? Quran
Al-Quran sebiji hurufnya 10. Alif Lam Mim 3 huruf, 30 dia Nabi dapat rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan satu saja, Allah Indonesia, apalagi 33 rahmat Tuhan. Allah Indonesia, jadi harus disebut antum suki. Jangan ada rasa suki. Jadi 3 huruf. Alif Lam Mim 3 huruf. 1 hurufnya 10, berarti berapa tak? Alif Lam Mim 30 lah. Tapi menurut Sayyidina Ali, 6 hadis Nabi 3 huruf 10 sehuruf 3 huruf itu membacanya ada wudu. Kita membaca ada wudu, dan Al-Fatihah ada wudu. Nah, itu nilainya sehurufnya 10 ya. Tapi bila kita dalam wudu, nilainya serawi sehurufnya karena kita wudu. Jadi Fatihah berapa hurufnya kan bisa menghitung kita. Baru tadinya alif tiga berarti 75 nih alif lam mim kan 75 karena wudu. Nah, lamun bawa dalam sembahyang kita sembahyang kita baca alif lam mim sembahyang. Apabila sembahyang ini kita berduduk apa enggak awet dan berdiri sakit berduduk itu 50 sebiji hurufnya. 50 kan 10 lagi karena di bawah dalam sembahyang. Nah, tapi lamun kita tahu berdiri sembahyangnya berapa? 100. Jadi alif lam mim berapa? 300. Karena membacanya dalam sembahyang. Makanya Nabi Muhammad sidin Ali Imran surah Al-Baqarah. Jadi sahabat sih aku hendak membaca aja alawasan. Tapi ngaran suara Nabi Muhammad lah, tidak apa-apa ya. Cuma itu anu aja. Tapi sini panjang ayatnya. Nabi, karena rukunya kadang-kadang apabila 80 ayat atau 100 rukunya subhanallah itu juga sujudnya Nabi Muhammad luar biasa. Jadi sesuai hadis ini hubiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurrataini bis-shalah. Dicintakan dunia kamu kepada aku 3. Ikam ketujuh, aku ketujuh 3. Kenapa? At-tibu berminyak harum. Nah, kita tadi berminyak harum ketujuh. Nah, kedua berpengentenan. Nah, sepakat ketujuh kawinnya lah. Nah, tapi Nabi yang paling nyaman lawan aku di hati ini sembahyang. Aku sembahyang jangan kalah, minyak harum kalah, bini kalah. Ya sini apabila sujudnya ayatnya 100, rukuknya 100 juga, sujudnya 100 juga. Anunya 100 nih kadarnya tuh yang berdiri itu banyak 83 ayat surah Yasin. Nah, berarti sujudnya gitu juga lawasnya di Muslim itu memang 7 itu sembahyang dijadikan pendingin mataku dan sembahyang. Jadi luar biasa kita mudah-mudahan ibadah juga hati itu jangan pindah koler ke sembahyang. Ya Nabi jangan sujud ibadah anjing. Kenapa anjing itu? Akan diangkat dari risiko ini adanya model loyong itu ada bersama Nabi sini sembahyang tentu kita menemui dari apa tadi Al-Quran dari tahun 571 bulan April bidannya Asy-Syafa ibu dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menyusui Rasulullah serta ibu Suwaibatul Aslamiyah kemudian Halimatus Sa'diyah. Sesudah umur Nabi Muhammad 4 tahun dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya. Nabi berumur 6 tahun wafat ibunya. Nah, jadi Sayyidah Aminah dimakamkan di Abwan. Tadi wafat ayah umur 2 bulan. Ini 6 tahun ibu, berarti sini yatim apa? Yatim piatu. Kemudian Rasulullah Nabi Muhammad dipelihara oleh Kaisar Abdul Muthalib. Nabi berumur 8 tahun wafat Kai Nabi yang bernama Abdul Muthalib. Umur 8 tahun. Jadi Kai 2 tahun maharagu. Kemudian Nabi Muhammad dipelihara oleh paman sin Abu Thalib. Abu Thalib ini abah dari Sayyidina Ali. Ini memelihara Nabi. Disabdakan sidin dalam sabda sidin anak waqafilul yatim hakaja fil jannah.
aku dan orang yang maharagoku di dalam surga seperti ini. Jari tengah atau jari apa? Jari sembahyang siapa maharago Nabi Abu Thalib. Jadi walau kalimatnya kada ada bangaran tapi pemeliharaan yatim sendiri. Tapi kan hadis itu kawali kaitakan siapa maharago anak yatim. Pahalanya sama kayak itu. Nah cuma dulu kita ambil lawan Nabi dulu. Karena nang maharago melihara sini Abu Thalib. Nah yang di sini. Nah masalah Abu Thalib ini kebanyakan tafsir atau Nurul Yakin mengambil ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa kekasihku Muhammad, ikam kada memberi petunjuk orang yang ikam mengasihi. Allah memberi petunjuk. Jadi kalau kasih hidayah yang baca doa lima syahadat, itu Allah aja yang kau beri. Kalau halal haram Nabi Muhammad. Tapi kan pendapat ahli tafsir ada ayat itu turunnya di Madinah, sedangkan Nabi masih di Makkah, belum ke Madinah. Jadi antara orang yang memadahkan mantu Abu Thalib lepas. Kenapa? Karena ayatnya turun di Madinah, Nabi masih di Makkah. Berarti ayat itu umum aja. Kada memadahkan Abu Thalib, kada diberi petunjuk karena. Jadi bagi orang yang berpendapat bahwa Abu Thalib itu beriman dengan Nabi. Di mana dasarnya? Ya tadi sebutin hadis tadi. Nang kedua waktu sidin garing itu. Jadi Abu Jahal belang, Abu Thalib garing, Nabi Muhammad belang, ujar Abu Jahal, aja Nabi Muhammad, paman baca la ilaha illallah. Berdiam di aneh Abu Jahal, ikam berubah dari agama nenek moyang kamu. Nabi pulang masuk la ilaha illallah wahai paman baca. Dia menjadi Abu Jahal pulang, ikam berubah dari agama nenek moyang. Akhirnya Sidin menjawab, aku beragama abahku Abdul Muthalib. Jawaban Sidin, aku beragama abahku Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib kai Nabi ini karena Rasul belum ada diutus, Sidin beragama Nabi Ibrahim, ngarannya milat Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim Tuhan Sidin Allah. Berarti kai Nabi Tuhan Allah. Buktinya bisa anak tinggalani apa Abdullah abah Nabi. Ya berarti Tuhan Allah. Nah berarti Abu Thalib ini menjawab gitu, aku tetap Tuhan abahku. Kada masih Abu Jahal. Abu Jahal padahal nenek moyang berhala masuk Abu Jahal. Tapi sini jawab gitu, aku tetap memeluk agama nang dipeluk oleh abahku, yaitu agama Ibrahim. Dari situ berarti Abu Thalib Muslim. Jadi kalau ada orang pendapat lah, tapi ada pendapat Muslim kita sampai Imam Suyuti itu mengarang asna matolib di Islami Abu Thalib. Ini paling tinggi tuntutan memadahkan Islam, dalil-dalil Islam Abu Thalib. Jadi kita sebagai umat, kita umat Islam Abu Thalib karena sini melindungi Nabi berdakwah. Masa kita aja umat jauh benar 1000 berapa kada Islam mungkin, apalagi orang India sini orang melindungi. Jadi umat Muslim dia kita bawa paman Nabi sini Muslim. Kalau ada umpama di mana orang berpendapat itu terserah orang, tapi kita berpendapat Muslim. Ditambah dikuatakan di surah Kahfi, wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. Tidak ada aku ya Tuhan menjadikan orang sesat pelindung. Orang sesat pelindung. Aku kada mula orang sesat pelindung. Sedang pelindung Nabi tadi Abu Thalib Tuhan madahkan kada sesat. Nah, berarti bila kada sesat itu berarti Muslim ya. Nah lalu Abu Thalib mendatangkan Nabi Muhammad waktu kawin Suhaibiyah. Sidin membacakan khutbah, Alhamdulillahilladzi ja'alana min zurriyyati Ibrahim wa di'mat wa unsur mudar. Sidin baca alhamdulillah, bermula puji bagi Allah yang menjadikan kita keturunan
Nabi Ibrahim, tanaman Nabi Ismail. Tahu sih Allah baca alhamdulillah, berarti sih muslim. Jadi kita sebagai umat ya Rasulullah paman pian pelindung pian muslim. Walau ada cerita nang tadi orang memaham ayat atau cerita di dalam Bukhari hadis sahih. Abbas di sana juga di sana Abu Thalib ngaran paman Nabi Abbas. Wahai Nabi Muhammad kemana-manaku, bagaimana Abu Thalib pamannya Abu Thalib ya ka ulun tak ada menolong sidin api sampai ke kepala, tapi ulun tulungi jadi apinya ingin pukul lagi apinya kecil-kecil kada luyuh maksudnya itu dalam Bukhari. Jadi bagi orang yang berpendapat memandangkan Abu Thalib masuk neraka, tapi nerakanya di sini karena dapat bantuan dari Nabi. Abu Lahab kada beriman, dibari Tuhan sebenarnya bersiksa dan mengucuk jari keluar dari susu sepanjang pernah itu nyata kafir. Ada ini pelindung. Jadi ini riwayat itu, tapi riwayat tentang anawan kapilo yang berjannah itu untuk mendukung bahwa sini dalam surga. Jadi alangkah bagusnya kita sebagai umat walau ada dalil, tapi kita umpat dalil memandangkan sini seperti Imam Suyuti tadi kita umpat karena kan sudah ada orang masuk neraka sudah terjadi lah. Baru hanya pendapat-pendapat dia baik kita mendapat yang nyaman, memadakan paman Nabi Islam. Nah jangan umpat dia memadakan abah Nabi, mama Nabi kafir karena Rasul tadi diutus. Jangan juga kita umpat kita jahatkan Rasulullah, memadakan abah sini kafir. Kita harus beradab. Kita belajar tauhid. Nah, antara Nabi Isa lawan Nabi Muhammad 600 tahun utus Rasul dingarani zaman Patroh itu ada Rasul diutus itu orang-orang hidup di sana diampuni Tuhan. Andai kata banget melanggar hukum Tuhan itu karena memadahkan keadaan. Nah, abah Nabi mama Nabi hidup di zaman itu andai kata, tapi kadang mungkin sidin ini yang kita gambarkan zaman sidin 200 buah rumah. Nah, keluarga Sayyidina Abu Thalib ini, keluarga Sayyidina Aminah ini orang-orang beragama Nabi Ibrahim, ada mungkin ternoda oleh maksiatnya, ada mungkin kada gampang Rasulullah kada gampang oleh Allah anak mantan kekasih, kada mungkin orangnya maksiat, kada mungkin. Nah, jadi ambilnya kita umpat kenapa dia di Maulid Azhar Nabi menghidupkan Abah Sidin lalu menjadi kalimat syahadat. Nah itu menguati ya Sidin sudah beriman kepada Nabi Ibrahim, limbah anak Sidin jadi Rasul, Sidin 4 bulan. Jadi 2 Sidin percaya Nabi Ibrahim, percaya anak Sidin ya lawan mukjizat langsung Rasulullah minta hidupkan Abah Mama Sidin lalu menjadi kalimat. Jangan dipadahkan untuk kafir lalu mesajat, jangan ya. Kita halusin lah bahwa jadi lawan Nabi itu amun ada kesan Nabi maka nyaman kita halusi sekiranya jangan jahat seperti surah Inna Fatahna mubina liyaqira min nabat. Nah harfiah jambi itu nampak supaya mengampuni bagi engkau dosa. Asa halus kalau kita memakatkan Nabi berdosa. Tauhid kita Nabi ini maksum, dipelihara Allah dari dosa. Wallahu ya'simuka minan nas. Nabi dipelihara dari dosa. Walinya mahfuz, Rasul maksum. Jadi kan mungkin Nabi berdosa. Jadi lalu di sana ada makna dosa, makna kada utama. Allah ampuni nang kada utama. Kenapa? Sebabnya Abu Jahal Abdullah bin Maktum belan ke rumah Nabi, sini buta tapi Muslim. Nabi hadapi datang Abu Jahal belan. Nabi Muhammad lalu menghadapi Abu Jahal
kada hadapi lagi orang Islam ini ditagur Tuhan abasa wa tawalla anda ulama. Tuhan kan mau kasar Nabi Muhammad berpaling dia mau memalingkan Muhammad ketika datang orang buta. Kadang ikam engkau ada anu sindiran. Jadi ada aulanya Nabi Muhammad ini maksudnya menghadapi Abu Jahal. Abu Jahal ini pengikut. Apabila Abu Jahal beriman, anak buahnya beriman. Ada Abu Dullah ini mana ada melihat sini sorongannya. Lalu yang anu bagus menghadapi nikah. Nah menurut Tuhan bagus orang Islam walau buta ini kafir. Nah jadi kada awal aja maknanya jangan dimanai dosa. Amun memanai dosa kita lihat lan Nabi karena jadi dihaluskan atau riwayat kan ayat Quran sudah wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara akan engkau dari manusia. Jadi manusia kada mau ganggu Nabi. Tuntung perang Nabi berabahan di bawah pohon surabahan. Nabi gantung pedang sidin di pohon. Datang Dasur dari belakang. Dasur ambil pedang Nabi, cabutnya, ancamnya Nabi, hai Muhammad, siapa yang melepaskan ikam? Nabi kuciaki Allah Nabi. Nah waktu Nabi ucap Allah mengatakannya kelepasan pedangnya. Nabi ambil di kempang, ini ada Tuhan, lah ada. Lalu dikiawi Nabi, ini jadi dia membunuhku, tapi sudah aku maafkan dia. Allah menjaga Nabi Muhammad, dijaga Tuhan, orang membunuh kan awal. Jadi udah ada malu kena awal karena Allah jaga. Tapi dia ada perang apa tuh? Patah gigi itu ada dia itu. Nah, tapi amun Allah menjaga secara anunya tak menjaga Allah kira-kira kada mungkin rambus jagaan Allah karena Allah jaga wali tadinya dijaga Tuhan mahfuz. Bahari arwah Rasulullah mulai kampung Melayu mengajar ke sana berjukung lalu ke berjukung. Kenapa bahari itu di Ulu itu perbedaan antara pendapatnya anu benar. Jadi bahari masjid Ahwat atau tak lain sedikit pendapat anak muda itu tak keras melihat orang alim ini sahih di bawahnya batu ini kan tuan guru lalu jupung. Nah pas ini lalu digugurinya sekira lemet jupung itu. Tapi Allah menolong umpasin lalu lipat hanya batunya gugur. Hanya umat Nabi Muhammad ya dijaga Tuhan juga. Apalagi Nabi Muhammad ya. Jadi amun kita gambarkan lah gunung dihamput don keleker, kira-kira gunungnya karena pecah kelekernya kan. Nih gunung dihamput don keleker, nama lagi kan pecah, amun sampai juga. Kan mau kalau gunung hancur pasti di mana para pemahamnya? Nah, Nabi Muhammad ini kuat pada gunung. Kenapa? Tuhan mengatakan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min rahmatillah. Ya ka Al-Qur'an diangkat ke gunung ramuk hancur. Kada tahu gunung penyandang Qur'an. Lalu Qur'an diangkat di jiwa Nabi Muhammad 23 tahun Nabi. Kada hancur awak Nabi. Berarti Nabi Muhammad kuat pada lebat pada gunung. Jadi lamun di orang kada mungkin amun sampai juga amun kada sampai Tuhan dulu. Jadi sekira kita lawan Nabi itu apabila ada riwayat itu biar aja riwayat 9 itu sudah jangan tapi diulang-ulang kita cari riwayat Nabi ditolong Tuhan Nabi keluar ya Rasulullah ulun hendak wudu banyak ada ya Nabi ada mangkuk hendak sendiri keluar banyak mayu orang 300 nah nyaman kita nak hebatnya Nabi Muhammad Allah Nabi Musa salah mencari batu salah bercatuk mbak dicatuk batu anyar keluar banyak di batu juga ada di awak sini Nabi Muhammad kada pakai mediasi kada pakai batu kada pakai tongkat diangkat aja keluar makanya ini nomor 1 banyak nak keluar di jasad sini nomor 2 anyar banyak kausar hanya baju jam-jam
Jam-jam nomor 3, Kautsar nomor 2. Nah, sahabat untungnya minum hiji Nabi, mayu wudu, mayu manuk. Hanya makin menangan. Si Esa bagi jahit, Fatihah lampu, Nabi Muhammad ada kelihatan dia jarum haram. Si Esa menjadi mana lagi kok ada. Pasti sini di masjid jadi, kan di masjid jadi. Sekalinya buka lawang haram. Cara sampai kata obati laki gue dibuat angin. Sebenarnya Nabi di kuburan, karena sampai kata angin. Kan bagian di sini ini malam nisfusa, malam rahmat dibukakan. Di sini saya melihat laki haram. Abu Darda, aku bunuh aja Muhammad tuh, nabung buat ajaran baru. Jadi Abu Darda membunuh Nabi. Berapa kali kan mau dapat mencari Nabi itu apabila Nabi berjalan, aroma parfum Nabi ini keciuman. Jadi iringnya parfum itu tapi niatnya jahat, kada mau dapat. Jadi Nabi Muhammad ini berjalan sampai ke muka rumah Abu Darda. Jadi bini Abu Darda ada di pelataran. Nabi takut ini kambing siapa? Ya kambing ulun, kesiannya kurus, kasih makan. Mulih lagi ulun memusnahkan musuh Nabi. Saya langsung gembok, langsung lama. Jangan. Abu Darda kan cari di belakang, ada terlalu sampai ke rumah Muhammad ada singgah. Kenapa kamu tahu? Ini aromanya ada keciuman. Ini bang kambing siapa? Biar kita tahu kan. Tadi Muhammadnya singgah sini. Permisi siapa ya kan? Iya kan? Ini kan minta lah kau ini. Siapa yang mau? Seribu aja. Hari itu aku ambil. Aku harus beriman hari ini. Melihat sudah keistimewaan. Limbahnya anak beriman kita dapat. Aku sudah hendak membunuh itu kan mau kabur. Jadi melihat keajaiban kambing bong maka aku dijelaskan. Lewat kambing dan Nabi berdakwah disabut. Ada sahabat Rasulullah ulun hendak beriman dengan jalan Nabi. Kami ada sanggup. Sahabat-sahabat kami disiksa bukan Abu Jahal bila beriman. Karena hadangi aku aja bila sudah Islam maju, aku kena nangi kampung ikan ada yang beriman. Sudah. Lalu Nabi pindah ke Madinah. Terdapat bilang dulu Nabi. Nah sekarang ikan beriman kata dalam ganggu lagi. Waktu 10 tahun lewat itu katakan bila aja ditindihinya lawan batu dijamurnya. Kawanku Ammar bin Yasir disiksa dijarat batis dibanam besi ditumpuk dicucuk mulai lubang kulit sampai kepala. Siksaannya itu katakan mau ini Islam. Tapi sobat gunung itu tahannya itu kan aja di sana mau akhirnya bisa selamatkan. Itu ujian Nabi 13 tahun di Madinah sampai sudah pindah ke Madinah. Di Madinah nyaman sudah ada menyambut. Jadi paling berat ujian Nabi Muhammad karena sudah ulul azmi. Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Sidin berdagang ke Syam membawa harta Siti Khadijah, dagangan Siti Khadijah. Nasa Abdul berusaha yaitu tijarah berdagang karena ujiannya karena ujian berdagangnya karena anak bunguli orang bahari bensin dicampur minyak gas sehari ini kenapa lagi harganya larang gas madu dicampur banyak gula haba kenapa nang biru ini orang makan amas dicampur tembaga adalah ujiannya bukan buat pedagang ini jadi paling abdul pedagang. Kedua tanaman itu kan ada memulai orang cuma hati jalan Tuhan mulai menanam tawakal itu lawan Allah ya Allah jagangan tanaman dulu jagakan sampai berbuat anak imungan tapi ini diuji Tuhan berbuat baju datang berukan tuh kesian mengasah tapi ujian itu nafkah Tuhan kan ada aja kada di Tuhan kelaparan ada aja kada usaha di lain coba diuji Tuhan burung datang lagi itu karena itu betul hanya upah mengambil upah jasa. Jadi kaidah Islam itu nganggur. Allah Ta'ala marah dengan orang nganggur. Nganggur itu pakai ayam beras
Ramadan 3 bulan sumbalik. Naik makan sumbalik ya lagi lah. Nganggur kan. Jangan nganggur, Islam enggak ada. Nabi umur 25 kawin lawan Siti Khadijah. Nah, di sini mas kawinnya 400 dinar. Menurut Amanah Habib Muhammad Maliki 400 dinar itu sedinar 4 gram. Jadi 1016 lah, 4 kali 4 16 lah, sekilo 6 on. Nah, ada kejujuran kita nih, sekilo 6 on. Berapa miliar sekilo 6 on. Nabi menyebutkan 2 ekor onta, situ harinya sebulannya. Nah ini disuruh aulim walau bisyafin, bikin jamuan walau seekor kambing. Jadi menurut kemampuan jawaban, bila kita berajaran, pengintinan atau acara apa, menurut kemampuan lah. Yalah, cuma ada pemakaman. Yalah, apa pemakaman yang biasa ada. Karena pahala menjamu orang ini, sesuatu yang gunung Uhud. Jadi amun kita makan nasi sepiring itu 10 suap, berarti pahalanya kayak 10 gunung Uhud. Apakah nasi juga, apakah baju, apakah apa, pokoknya balasan Tuhan gak benar. Sesuap nasi itu. Begitu apabila makannya bibir kamu, kadang ditanya lagi, latus alun layo medin aminaim, seluruh nikmat ditanya. Tapi apabila makan bibir kamu, nah beri makannya orang, kadang ditanya lagi. Untuk hebatnya beri makannya. It'amut ta'amuni amalan masuk surga. Sebarkan salam, berikan makan-makanan, sembahyang waktu malam, manusia masih tidur. Itu masuklah ke surga dari salam. Jadi beri makannya. Jadi kita himbau pada bila subuh tu melihat Jumat barokah, mulai jembatan kayak gue dan tu jembatan luar ramai benar ada nah mandang kena disinggahi mereka sampai ke manusia pinggir jalan ada. Alhamdulillah masih ada orang yang nih terbuka bersedekah Jumat berkah kembali kan kembali. Amun siapa yang dapat bahari bisa bayar-bayarnya sendiri. Guru lutihan kan, tu beri makan ni ada manusia aja sambut jarak dalam sini 2 kilo sehari di bawah pun mangga pun apa ni dia boleh. Jadi sambut jarak makanan. Kucing sebut bisa aja 5 kilo 2 kilo kepada di sana. Hijau loh. Ada kita kan tulang aja kasihan. Ini aja tulangan gimana tahu. Jadi ada balain ada rahimah cocok kayak ditanya Allah gerakkan orang kita banyak hebat. Ya hanya awak kita itu juga banyak kita nukar geprek 15.000. Nah kucing sebungkus geprek juga macam apa bisa mana kita nilai dia yang kita lawan kita kan tulang aja. Ini jam 11 ada kawin ni kan. Belum berdakwah. Kita cepat akan jalan. Nabi Muhammad berumur 62 tahun, sedang mengerjakan haji wada. Jadi haji sekali, dia umrah 4 kali, jadi haji perpisahan langsung. Kaum muslimin ada riwayat 90.000 4 ontak mulai Madinah berjurut ramainya. Belum ada apa pesawat saya biasa berjurutnya. Nah istimewanya Nabi di padang Arafah itu sidin khutbah Arafah itu ada pakai ini disampaikan Tuhan suara mujizat sampai saya bertahan mendengar. Nah tu dibari Kiai Hasan Mangli, orang Jawa Tengah Mangli itu mana? Sidin dia disebut 11.000-an. Bila sidin cara mengumumkan pakai ini. Pernah datang waktu Guru Haji Badudin mengawinkan Haji Fatimah lawan Guru Muaz, anak Guru Hussein Fadli, ada pewarang Guru Haji Badudin, Guru Hussein Fadli, Guru Haji Muaz lawan Fatimah. Nah datang Kiasan Mangli. Sidin datang sekalian umpat mengawal
Umpat memasak di dapur. Jadi hari Sabtu itu gadang. Jadi hadiran guru songkul, guru seman, guru sama jalil, guru rasa hadiran makan nasi gadang. Nah Kiai Hasan Manglini umpat juga makan. Tapi sidin makan tuh berudi sudah nih Kiai Mata Purni basuh tangan berataan sudah basuh tangan diambil di sini bukan dikirim sini saya betul wah ngaruh Kiai betul jangan Kiai jangan. Nah ini nang aku cari ya aku ambil berkat orang Mata Purni kobokan Kiai Mata Purni dikirim sini padahal di sana sedikit istimewa banget ada mau tampil orangnya. Itu waktu bergambar dengan orang pemilu itu apabila ada pada hilang gambar sini itu aja Habib Muhammad Maliki Mahmud kan mau hilang harus lagi mau Mahmud harus lagi mau Mahmud jadi kan hilang Hasan Mangli di baris ada gua aja masyarakat di bari sini berpajam karek murid jangan Nabi aku mata Joko pepajam hatiku kali duri. Nah tuh hasil seluruh ajang sarani ujian gue syukur aku belajar gue sarani kan salah kuliah pasangan kuliah perguruan sana ada kita kan langsung segurunya pepajam itu ada sini. Nah kita amun diberi Tuhan haji alhamdulillah karena sepajak wajib jadi kita beliau mudahan diberi rukun Islam yang kelima mengenai haji tahun berapa kalah. Nah tapi pahalanya sudah dikirim Tuhan pahala haji apabila kita sudah Jumat seminggu sekali dapat pahala haji. Nah, anak sahabat hari duduk mulai subuh kan jangan keluar jalan dulu sampai jam 6:05 isyraq. Nah itu sebentar dapat pahala haji dan umroh. Sebenarnya ada tadi seminggu sekali. Nah, ziarah kubur Kuitang bila hari Jumat, ziarah kubur mama abah dapat pahala haji. Ada di kitab Nuzatul Majalis kan ada jadi ulangan haji. Itu nang luar biasa. Amun masih hidup abah mama memandang muha kan datang melihat muha abah melihat muha mama atau pahala haji. Itu kata Abah Anwar Kharbahari sabar saling melihat. Untungnya pembina bakar rumput makanya Abah Maman ini keramat ini hidup dengan pahala haji dapat di kitab Arba'in Ahlakul Bani juz 2 siapa memandang kepada ibu bapaknya pandang rapat ditulis pahala haji umroh pahala umroh dan haji yang diterima ya. Nah ada dibuat di situ. Tapi tadi Al-Quran juga mengistimewa. Sahabat bertakwa ya Rasulullah pahala mengajari anak Al-Quran apa? Ujar Nabi aku pada tahu karena aku bertakwa dengan Jibril Jibril aku ditakwa sahabat pahala mengajari Al-Quran belum pada tahu karena Allah Ta'ala belum takwa lalu takwa Jibril bertakwa ya Allah udah takwa Nabi Muhammad pahala mengajari kalam dia apa? Orang mengajari ajar Nabi Muhammad ya Allah Ta'ala aku beri pahala orang belajar Al-Quran itu sama lawan memberi makan adanya 10.000 ada 20 orang kelaparan 10.000 tukarkan wong Solo 10 bungkus 10.000 berapa juta tuh kali 37 ini kurang betilanjang 20.000 atau 10.000 betilanjang kita tuarkan tapi bagi rupiahnya 20.000. Nah itu memerdekakan budak bahari budak ada orang-orang 10.000 itu. Nah yang terakhir 4 berhaji sama lawan 10.000 kali. Nah jadi guru-guru teknik Quran anak sore itu banyak bisa pahala malah jadi anak orang ikro malah jadi apa itu ada kitab Khazinatul Asrar kisah cerita hasil Quran surah Yasin apa hasilnya Asmaul apa ayatul kursi apa hasilnya ada itu termasuk tadi melajari anak Al-Quran jadi untung banget sugih kalau itu sugih. Jadi alhamdulillah mungkin sedanglah yang sedikit bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan berkat hadir majelis ilmu, mudahan dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru
kita di mata diampuni sehingga kita tahu melihat Rasulullah SAW. Dosa di tangan kita diampuni sehingga kita bisa berjabat tangan dengan Rasulullah SAW. Dan kita diberikan syafaat Rasulullah SAW dan syafaat Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.